Baik, kita lanjutkan teh ya. Makronutrisi yang kedua itu adalah protein. Nah, ini nggak kelihatan. Nah, ini protein, mohon maaf, maksudnya lemak ya. Nah, lemak ini secara apa namanya? Secara struktur, secara kimia ini mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, fosfor dan nitrogen ya. Di kemudian 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori. Nah, ini fungsinya untuk penyedia energi terbesar, penyimpan cadangan makanan, pelarut vitamin A, D, E, K, pelindung tubuh dari suhu dingin dan luka, penyedap makanan. Nah, ini makanya kadang makanan yang lemaknya banyak suka enak ya, lebih sedap kayak sayuran dan lain sebagainya begitu ya. Dan kita juga apa namanya, dalam tubuh kita misalkan kelebihan energi disimpannya dalam bentuk lemak gitu ya. Nah, itu yang kegemukan, berat badan berlebih itu biasanya lemaknya dalam tubuhnya tinggi begitu ya, makanya gemuk. Nah, sumbernya ada lemak hewani dan ada lemak nabati. Nah, kalau lemak hewani, nah itu berarti bersumber dari hewan, sedangkan lemak nabati berarti bersumber dari tumbuhan ya atau tanaman. Nah, ini kalau lemak hewani ada daging, susu, keju, mentega dan telur. Lemak nabati kacang-kacangan, alpukat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, makronutrisi yang ketiga itu adalah sebentar, protein. Nah, ini makronutrisi yang ketiga adalah protein. Mana ininya? Nah, protein tersusun kalau secara kimianya itu tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosfor. Kemudian dia fungsinya untuk menghasilkan energi, zat pembangun tubuh, meliputi pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan struktur tubuh, dan dia juga berfungsi untuk mensintesis substansi-substansi penting seperti enzim, hormon, antibodi. Nah, ini luar biasa ya. Enzim, hormon, antibodi bisa berfungsi karena ada protein begitu ya. Makanya penting sekali ini juga. Nah, protein juga dua jenis, ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, protein hewani ada daging, ikan, telur, susu dan keju. Sedangkan protein nabati kacang kedelai, kacang hijau dan kacang-kacangan. Nah, oke, itu yang ketiga. Dan selanjutnya kita membahas tentang mikronutrisi. Nah, kalau mikronutrisi kita mulai dari vitamin dulu ya. Nah, ini aduh salah. Mana? Nah, vitamin itu mengatur fungsi tubuh dan mencegah penyakit. Nah, ini yang unik di sini. Vitamin ternyata itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu jumlahnya sedikit, tidak seperti tadi ya yang makronutrisi tadi. Jadi sangat sedikit, tapi begitu ya, sangat dibutuhkan gitu. Butuhnya sedikit tapi sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu makanya sangat penting ini vitamin ini. Nah, ini vitamin karena mikronutrisi jadi dia dapat langsung diserap oleh tubuh gitu ya. Jadi cepat. Nah, kalau vitamin dikelompokkan menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah, ini tadi ya fungsi lemak tadi kelewat. Dia juga sebagai pelarut ya, pelarut vitamin A, D, E dan K. Nah, ini vitamin apa namanya? Yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C, yang larut dalam lemak vitamin A, vitamin D, E dan K. Nah, saya ingat waktu SD mungkin ya, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata gitu ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, untuk tulang, menguatkan gigi dan lain sebagainya. Nah, sumbernya ada susu, telur, hati, sereal dan lain sebagainya. Vitamin B, nah, ini vitamin B ya, vitamin B masih ingat, mengatur fungsi tubuh, menghasilkan sel darah merah dan lain sebagainya. Kemudian vitamin C, untuk apa vitamin C? Membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh, gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Nah, ini ya.
Kemudian vitamin D ya, menguatkan tulang dan gigi. Kemudian vitamin E, nah dia sebagai antioksidan dan lain sebagainya. Kemudian vitamin K, nah itu membantu pembekuan darah gitu ya. Nah ini fungsi-fungsi vitamin, nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat di buku paketnya masing-masing ya. Kemudian yang selanjutnya, mikronutrisi yang selanjutnya adalah mineral. Nah, mineral ini secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ya. Nah, disebut juga garam mineral ya, garam mineral. Tapi seringnya kita menyebutnya mineral saja. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mineral itu ada 14 jenis ya, secara keseluruhan. Nah ini yang akan kita bahas hanya beberapa saja begitu ya. Nah ini fungsinya untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, membantu pemeliharaan tulang. Nah ini untuk fungsi mineral. Nah ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium dan seng. Nah ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalsium, nah ini kita tahu sendiri ya. Yang namanya kalsium sering kita dengar untuk bahan untuk membentuk tulang gigi kerja otot dan kerja saraf. Ini sangat penting ya untuk menjaga kalsium ada di tulang kita. Kemudian yang kedua ada fosfor. Nah ini untuk membantu kontraksi dan relaksasi otot. Nah, biasanya ada gangguan di otot saraf, di otot biasanya ada di penyebabnya kekurangan fosfor biasanya. Kemudian ada potasium atau disebut juga kalium, K. Ini mengatur keseimbangan air dalam sel dan lain sebagainya. Ada natrium, besi, iodium, seng ya, itu bisa dibaca ya selanjutnya. Dan terakhir, mikronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air. Nah air ini luar biasa ya, karena di dalam tubuh kita sangat banyak sekali, sampai 80% yang mengisi tubuh kita adalah air. Itu ya. Dia pembentuk sel dan cairan tubuh, media pengeluaran sisa metabolisme, media transportasi dan lain sebagainya. Jadi urgent sekali ya air, makanya terutama minum air putih ini sangat penting sekali bagi tubuh kita. Nah selanjutnya yang tadi kita berbicara tentang nutrisi ya. Nah kita akan melanjutkan ke sistem pencernaannya. Nah sebelum kita ini udah di SD sebenarnya ya, tapi kita kenalan dulu istilah-istilah yang dalam sistem pencernaan yang harus kita pahami. Ada ini dia. Nah ada ingesti. Apa itu ingesti? Proses pemasukan makanan ke dalam tubuh. Nah itu namanya ingesti ya, kita makan ya. Digesti, kalau digesti proses pencernaan dari molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian absorpsi, itu penyerapan zat makanan di usus halus bagian ileum. Nah, jadi ketika nanti kita bahas makan, masuk dicerna, masuk ke usus, nah diserap, nah itu namanya absorpsi. Dan ada defekasi atau proses pengeluaran. Jadi dimasukkan disebutnya ingesti, dicerna disebutnya digesti, diserap disebutnya absorpsi, dan dikeluarkan namanya defekasi. Nah begitu ya. Nah selanjutnya pencernaan dalam tubuh kita ada dua jenis. Nah, ini ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik, nah ini namanya juga mekanik ya. Dia tidak menggunakan enzim, jadi secara fisik begitu ya. Misalkan kita makan dikunyah. Nah, mengunyah makanan ini disebutnya dengan pencernaan mekanik begitu ya. Kemudian yang kedua ada pencernaan kimiawi. Nah, dari bahasanya jadi kelihatan. Berarti dia menggunakan bahan-bahan kimia ya, seperti enzim dan lain sebagainya. Nah, ini ada di mulut juga ada ya. Nanti kita bahas ada enzim tialin untuk mencerna makanan. Kemudian di usus, itu pakai enzim semua, pencernaan kimiawi.
Baik, Teteh, mungkin itu dulu ya. Kita lanjutkan di video yang berikutnya.